Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini, saya akan bahas seputar dunia MTCNA tentang IP address dan subnetting. IP address adalah alamat perangkat dalam jaringan. Detailnya, alamat numerik yang unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, baik ke jaringan lokal maupun internet. Fungsinya mirip seperti alamat rumah, untuk mengidentifikasi dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Jenis IP address berdasarkan cakupan ada IP public dan IP private. IP public dipakai untuk komunikasi di internet diberikan ISP. IP private dipakai di jaringan lokal rumah atau kantor, diberikan oleh router. Berdasarkan sifat ada IP dinamis dan IP statis. IP dinamis berubah-ubah setiap kali perangkat atau router restart. IP statis tetap biasanya dipakai untuk server, CCTV, atau layanan yang butuh akses dari luar. Berdasarkan versi, ada IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah versi lama dari IP address. Penulisannya tertulis dalam 4 oktat. Pada setiap oktatnya merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. IPv6 versi baru dari IP address. Panjang alamat 128 bit ditulis dalam 8 kelompok angka dan huruf heksadesimal. Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil agar alamat IP lebih efisien, lalu lintas lebih terkontrol, dan keamanan meningkat. Dengan subnetting, administrator bisa menentukan berapa banyak host dalam setiap subnet dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Subnetting juga merupakan proses memecah satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil. Tujuannya agar alokasi IP lebih hemat, manajemen jaringan lebih mudah, dan komunikasi lebih efisien. Fungsi dari subnetting: penghematan alamat IP, yaitu menghindari pemborosan alamat. 2. Pengaturan lalu lintas, mengurangi kemacetan data dengan memisahkan segmen jaringan. Ketiga, keamanan, yaitu membatasi akses antar subnet. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi di internet dan diberikan oleh ISP. Contoh IP public 36.72.120.45. Ciri-cirinya bisa diakses dari luar jaringan. Contoh penggunaan adalah server website, email server, CCTV online, dan game server. IP private adalah alamat IP yang digunakan di jaringan lokal LAN atau Wi-Fi dan diberikan oleh router atau administrator jaringan. Contoh IP private 192.168.1.5. Ciri-cirinya tidak bisa diakses langsung dari internet dan harus diterjemahkan ke IP public lewat NAT. Contoh penggunaan pada laptop dan printer. Kelas full adalah sistem lama pembagian alamat IP berdasarkan kelas tertentu. Kelas A 0.0.0.0 sampai 127.255.255.255. Cocok untuk jaringan sangat besar. Network ID 8 bit dan host ID-nya 24 bit. Kelas B 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Cocok untuk jaringan menengah. Network ID-nya 16 bit dan host ID-nya juga sama, 16 bit. Kelas C 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Contoh cocok untuk jaringan kecil. Kekurangan pada kelas full, banyak alamat IP terbuang karena pembagian kelas tertentu. Class addressing, CIDR classless interdomain routing, sistem modern yang tidak lagi bergantung pada kelas, melainkan menggunakan prefix. Contoh /24. Keuntungan pada class addressing, lebih fleksibel. Keuntungan pada class addressing, lebih fleksibel dalam pembagian alamat, mengurangi pemborosan IP, dan mempermudah routing di internet. Jadi, kesimpulannya, classful addressing adalah cara lama membagi IP berdasarkan kelas. Sedangkan classless addressing adalah cara baru yang lebih fleksibel dan efisien.
serta menjadi standar saat ini. Contoh kasus subnetting. Misal ada 12 komputer pada suatu ruangan dan IP yang saya gunakan adalah IP kelas B. Kelas IP private yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Yang kedua ada 172.16.0.0 sampai 172.32.255.255. Yang ketiga ada 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Cara mencari prefiks dengan perpangkatan 2 yaitu kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya tidak lebih dan tidak kurang dari 12. Dan perpangkatan yang kita dapat yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Rumus prefiks yaitu 32 dikurang 4 yang menghasilkan 28. Jadi prefiks yang cocok untuk digunakan adalah /28 karena ada 16 host. Konsep blok subnet adalah inti dari perhitungan subnetting. Block size menentukan jarak antar subnet, sehingga kita tahu di mana network ID dan broadcast ID berada. Dengan adanya block size menunjukkan kelipatan di mana subnet baru dimulai dan kita bisa langsung menentukan network address dan broadcast address dari setiap subnet. Blok subnet biasanya dihitung dari subnet mask atau prefix. IPv4 delivery type. Yang pertama ada unicast. Paket dikirim dari satu host ke satu host tujuan tertentu. Contoh penggunaan pada browsing web. Kedua ada broadcast. Paket dikirim dari satu host ke semua host dalam satu jaringan. Contoh penggunaannya pada DHCP. Komputer meminta IP ke semua perangkat dalam LAN. 3. Multicast. Paket dikirim ke salah satu host ke sekelompok host yang telah tergabung dalam grup multicast. Contoh penggunaan pada streaming video konferensi. Switch bekerja di dalam jaringan LAN untuk menghubungkan perangkat dan mengirim data ke tujuan yang tepat. Jenis switch berdasarkan layer OSI ada switch 2 layer yang bekerja di data link layer dan cocok untuk jaringan lokal sederhana. Kelebihan switch sederhana dan murah, kekurangannya tidak bisa routing. Fungsi pada switch yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, menggunakan MAC address untuk mengirim data ke perangkat tujuan, dan membagi jaringan menjadi segmen-segmen agar lalu lintas lebih efisien. Router berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda dan menentukan jalur terbaik agar data sampai ke internet atau jaringan lain. Jenis router yang pertama ada wireless, paling umum digunakan di rumah atau kantor kecil, dan menyediakan koneksi internet melalui Wi-Fi. Bisa menghubungkan banyak perangkat sekaligus dan mendukung keamanan WPA. Cocok untuk penggunaan sehari-hari seperti smartphone, laptop, dan smart TV. Kedua ada wired router, menggunakan kabel Ethernet untuk koneksi, stabil dan cepat, cocok untuk jaringan yang membutuhkan kecepatan tinggi, namun kurang fleksibel dibanding wireless router, dipakai di kantor atau server kecil. 3. Ada core router utama di dalam jaringan besar, mendistribusikan data dengan kecepatan tinggi antar jaringan internal. Biasanya digunakan oleh ISP atau perusahaan besar. Tidak digunakan di rumah melainkan backbone jaringan. 4. Ada edge router. Berada di tepi jaringan dan menghubungkan ke jaringan eksternal. Menangani lalu lintas masuk atau keluar dari LAN ke WAN. Penting untuk keamanan dan kontrol akses. 5. Ada virtual router. Router berbasis perangkat lunak yang digunakan dalam sistem virtualisasi atau cloud. Fleksibel dan hemat biaya tetapi bergantung pada server host. 6. Ada distribution router yang menghubungkan ke beberapa router kecil ke core router. Digunakan di jaringan perusahaan menengah hingga besar dan membantu membagi beban lalu lintas. Fungsi utama dalam router yaitu menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya LAN ke internet, dan menggunakan IP address untuk menentukan jalur terbaik data, serta bisa melakukan fungsi tambahan, yaitu NAT, DHCP, serta firewall. Contoh penggunaannya pada router IndiHome di rumah, menghubungkan perangkat lokal ke internet. Berdasarkan layer OSI
OSI Layer 3 bekerja di network berdasarkan IP address dan router antar jaringan. Contoh penggunaan LAN ke internet.